Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul lagi di Gereja GKJ Yamrit untuk mengadakan ibadah Sabtu Sunyi. Mari kita mulai ibadah sore hari ini, Jemaat Katuran Jumeneng. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Votum dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing.
Tak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak. Dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan. Keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita menempuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening dan tak melulu berteriak dengan bising. Keluarkan kami segera ya Allah dari situasi yang genting. Mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 169, bait yang pertama dan yang kedua. Tenang dan sabarlah. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu. Segala duka yang menimpamu, Allah setia, tak mengecewakan. Yang dinaungan, yang ingin berteduh. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Biarkan Tuhan yang memimpinmu. Sebab di tangan Allah kuasa lampau, dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Manusia yang lahir dari perempuan
singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertumbuh kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua, ia di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Maka bersemilah ia, seluruh diciumnya air. Dan dikeluarkannya lah ranting seperti semak. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah dia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi?
maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku, bila berbulan sokat terdekat. Dan kau dirundung oleh kesedihan, Tuhan mengangkat duka yang berat. Kasih karunia akan kau terima dari Tuhan, musuh berbahaya. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku, sebentar lagi saatnya berjumpa dengan Dia yang menghiburmu di masa lelah. Di sanalah engkau akan memujinya, menyendiri yang selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kelemahan dan juga kerapuhan kami Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersama memohon kekuatan-Mu, bersama memohon pimpinan dari-Mu. Di dalam kami akan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Mampukanlah setiap kami ya Tuhan di dalam kelemahan kami, dan mampukanlah kami di dalam ketidakcakapan kami, di dalam merenungkan firman Tuhan. Sehingga biarlah oleh karena hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh merenungkannya dan kami boleh meneladan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah proses bersama kami pada saat ini dan perenungan bersama kami
pada malam ini. Di dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Roh Kudus membuka hati, pikiran, dan juga jiwa kami. Urapi jugalah hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Injil kita pada saat ini terambil dari Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-57 sampai yang ke-66. Matius 27 ayat 57 sampai yang ke-66. Yang demikian. Menjelang malam datang seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus menyertai setiap kita. Di Sabtu Sunyi ini saya akan mengawalinya dengan pertanyaan reflektif. Adakah di antara kita yang hadir saat ini pernah mengalami dan merasakan kepedihan yang mendalam, kepedihan yang menyakitkan karena orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi pergi menghadap Tuhan dalam keabadian. Lalu bagaimana rasanya saat itu? Tentu rasanya begitu berat. Bahkan tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kita yang begitu terbatas. Bagi saudara yang pernah kehilangan, maka pasti tahu persis bagaimana rasanya hal itu. Dan tentu pengalaman tersebut sedikit banyak akan menolong untuk dapat membayangkan bagaimana rasanya kehilangan yang dirasakan oleh orang-orang pada saat itu yang mencintai Yesus. Mari kita coba mengingat sehari setelah kematian mereka, orang yang begitu kita cintai. Apa yang terjadi saat itu? Bapak, Ibu, Saudara, untuk dapat benar-benar menghayati kedukaan di Sabtu Sunyi, kita harus melihat konteks kejadian zaman pada saat itu. Saat dimana Yesus dimakamkan adalah merupakan akhir bagi murid-murid Yesus. Itu adalah akhir perjumpaan. Itu adalah akhir kebersamaan murid-murid Yesus dengan Yesus pada saat itu. Itulah yang mereka rasakan di Sabtu Sunyi. Benar-benar sebuah kedukaan mendalam karena kehilangan. Kedukaan yang mendalam karena kehilangan, karena pada saat itu mereka benar-benar tidak tahu, apalagi mempunyai bayangan bahwa Yesus akan bangkit. Dan hal ini tentunya berbeda dengan kita pada saat ini. Kita yang menghayati Sabtu Sunyi, di mana kita sudah tahu alurnya, yaitu bahwa Yesus mati, tapi akan bangkit kembali. Kita sudah tahu Yesus mati dan dia akan bangkit kembali, dan kita tahu bahwa Yesus telah bangkit. Harapan sudah ada, kita tinggal mengimani. Murid-murid Yesus yang saat itu belum mengetahui bahwa Yesus akan bangkit, tentu mereka tidak hanya sedih, bahkan mereka juga marah dan merasakan keputusasaan.
Mereka merasakan kehilangan pegangan dari apa yang selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan seluruh harapan. Mereka saat itu benar-benar berduka, benar-benar putus asa. Mereka bingung, mereka tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana esok hari tanpa guru mereka. Itulah Sabtu Sunyi pada saat itu. Situasinya begitu mencekam, penuh dengan kesedihan dan juga keputusasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan Injil kita di sana diceritakan bahwa tubuh Yesus yang sudah mati itu telah diturunkan dari salib, diterima ke tangan ibu dan teman-temannya. Mereka telah membungkus tubuh Yesus dengan cinta mereka dan membaringkannya di kuburan. Pintu makam telah diganti dengan batu besar. Sehari setelah pemakaman, ketika orang-orang sudah pergi, maka di sana kita masuk ke dalam sebuah ruang kesunyian. Ruang di mana hanya ada diri kita dengan semua memori-memori yang berkeliaran memenuhi kepala dan hati kita. Deraian air mata dengan segala rasa yang juga akan menemani kita di sana. Dan begitulah biasanya yang dirasakan setelah melihat jenazah dari orang yang kita cintai, yang begitu kita kasihi, dan setelah pemakamannya. Sabtu Sunyi adalah sehari setelah kematian. 1 hari setelah kematian. Berada dalam sehari setelah kematian mereka yang kita cintai. Maka kita mulai menyadari bahwa mimpi buruk di hari sebelumnya bukanlah sekedar sebuah mimpi. Sabtu Sunyi adalah masa di mana kita mencubit-cubit diri kita. Kita berusaha bangun dari mimpi buruk kita. Namun rupanya itu bukanlah mimpi buruk di hari yang lalu. Tetapi itu adalah sebuah realitas. Sebuah kenyataan yang harus bisa kita terima. Kita tidak bisa mengabaikan realitas dari Sabtu Sunyi, lalu meniadakan Sabtu Sunyi begitu saja. Karena apa? Karena emosi yang terjadi di Sabtu Sunyi memang nyata adanya. Sabtu Sunyi adalah ruang di antara kematian dan kehidupan. Tragedi penyaliban Yesus dan kematian baru saja terjadi, masih hangat. Tetapi kemuliaan kebangkitan belum ada di sini,
belum terjadi di Sabtu Sunyi. Dalam situasi ini, kita seperti terjebak di antara ada dan tiada. Apa yang tidak ada lagi dan apa yang akan terjadi masih belum jelas atau masih belum kita ketahui. Rasanya seolah-olah kita tidak tahu kemana kita harus pergi, tidak tahu kemana harus melangkah kembali. Mungkin kita berpikir, aku belum pernah kehilangan seseorang karena kematian. Jadi sulitlah bagiku untuk memahami Sabtu Sunyi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sabtu Sunyi dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia sesungguhnya bukan hanya bicara soal kematian. Sabtu Sunyi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena Sabtu Sunyi bisa terjadi kepada kita dalam banyak hal. Sabtu Sunyi datang kepada kita dalam berbagai bentuk pergumulan hidup. Bisa permasalahan dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, juga saudara. Bahkan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial kita. Sabtu Sunyi dapat hadir dalam seluruh kehidupan keseharian kita. Saat hidup kita tertimpa masalah, mungkin itu perselisihan dalam keluarga, pertemanan, masalah ekonomi, anak-anak kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita, atau dengan suami atau istri kita, mungkin itu masalah ketidaksetiaan. Maka detik itu pasti terasa bagaikan Jumat Agung bagi kita. Rasanya begitu sakit, rasanya begitu nyeri, rasanya begitu mengerikan, begitu menakutkan. Situasi yang sungguh mencekam. Lalu, setelah kita menyadari bahwa pergumulan-pergumulan itu adalah realitas, adalah sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi, yang harus kita terima dan jalani, maka saat itulah kita mulai memasuki Sabtu Sunyi. Kita benar-benar berada di dalam situasi itu. Lalu yang dirasakan adalah harapan kita sepertinya mulai naik turun. Kadang harapan kita ada, kadang harapan kita terasa menghilang begitu saja. Saudara, mari kita mencoba untuk bicara soal Sabtu Sunyi dalam kehidupan kita ini secara lebih mendalam. Jika Jumat Agung menuju Minggu Paskah terjadi begitu cepat, maka tidak demikian dengan Sabtu Sunyi yang kita alami dalam pergumulan hidup kita.
Kita tahu benar bahwa kita tidak selalu bisa berpindah dari Jumat Agung ke Minggu Paskah hanya dalam satu hari seperti yang dialami murid-murid Yesus. Sabtu sunyi yang dalam pengertian pergumulan atau penderitaan di kehidupan yang kita jalani itu bisa berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa berkepanjangan seperti yang dialami oleh Ayub tadi, dan bahkan Sabtu sunyi kita bisa saja terjadi seumur hidup. Lalu pertanyaannya adalah, harus seperti apakah kita menjalani hidup dalam Sabtu sunyi kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada dua respon yang bisa kita maknai dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mari kita lihat yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Pada ayat yang ke-59 dan 60, dikatakan bahwa Yusuf mengambil tubuh Yesus, mengafaninya, lalu meletakkan di dalam kubur. Kemudian Yusuf menggulingkan batu besar di pintu kubur dan pergi. Ya, di sana dikatakan Yusuf dari Arimatea pergi. Lalu apa maknanya peristiwa itu atas kehidupan kita? Beberapa dari kita seringkali juga melakukan hal yang sama dengan Yusuf dari Arimatea tadi dalam kehidupan Sabtu sunyi kita. Kita menutup, kita mengubur, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya sudahlah, biarkan saja, toh tidak ada kemungkinan untuk sesuatu yang baru, tidak ada harapan untuk sesuatu yang baru yang akan terjadi. Luweh-luwehlah, bodoh amat, gak mau tahu lagi, lah wes mumet, merasa mentok, merasa putus harapan. Lalu yang kedua, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Di saat Yusuf dari Arimatea tidak berharap apapun selain mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan dan kemudian pergi, Maria Magdalena dan Maria lainnya justru duduk di depan kubur Yesus. Penulis Injil Matius di sana memang tidak menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Maria-Maria itu, selain hanya duduk saja di depan kubur Yesus. Tetapi saudara, yang perlu kita cermati adalah bahwa apa yang dilakukan oleh dua Maria itu justru mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Sesuatu yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam Sabtu sunyi kehidupan kita. Yaitu berdiam diri. Duduk, diam, mengingat, merenung, dan satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu
berharap. Jadi, seperti itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam Sabtu Sunyi kehidupan ini. Itulah yang disebut sebagai kesetiaan pada Sabtu Sunyi. Mereka tidak mencoba menghindari kenyataan pahit yang terjadi. Mereka tidak mencoba untuk mengabaikan dan melupakannya. Tetapi mereka tetap kuat dan ada hadir pada kenyataan yang apa adanya. Sepahit apapun itu dijalani dengan tetap berharap dan setia akan terjadi suatu hal yang baik di kemudian hari. Nah, dari dua respon tersebut atas Sabtu Sunyi ini, mana yang saudara akan pilih untuk dilakukan? Tutup saja dan tak lagi berharap, atau mau bersedia untuk duduk diam di hadapan kasih dan kuasa Yesus dan terus berpengharapan? Terlihat sederhana, namun rupanya juga tidak mudah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk berharap dan tidak berharap pun ada resikonya. Ketika saudara memilih untuk berharap, maka saudara akan terus menanti tanpa tahu kapan Sabtu Sunyi kehidupan saudara berakhir. Tetapi jika saudara berhenti untuk berharap, maka ibarat sepeda saudara itu masih begitu baik kondisinya, tetapi saudara tidak mau untuk mengayuhnya lagi. Sebenarnya jika harus menyebut satu hari khusus dalam kalender liturgi gereja, tanpa mengesampingkan sebuah makna hari khusus yang lainnya, maka saya katakan bahwa Sabtu Sunyi adalah salah satu hari yang paling sulit untuk bisa dihayati. Mengapa demikian? Karena adalah satu hal yang alami, yang naluriah dari diri manusia, di mana mereka selalu ingin merasakan sukacita tanpa adanya kesedihan. Itulah yang menjadi harapan dari mayoritas manusia. Dan doa-doa kita pun mungkin juga selalu demikian. Kalau bisa ya kepedihan, kesulitan, kesakitan itu sungguh-sungguh hilang dari kehidupan. Karena kita berpikir bahwa Sabtu Sunyi kehidupan kita akan selesai jika pergumulan dan penderitaan itu hilang. Tetapi Sabtu Sunyi kita sesungguhnya berakhir ketika meskipun penderitaan itu masih ada terjadi pada kita, namun kita bisa memandangnya dengan sukacita dan penuh harapan. Jadi, jika harapan kita adalah duka cita yang digantikan dengan sukacita, kematian digantikan dengan kehidupan, maka nyatanya pada Sabtu Sunyi ini kita masih berada di ruang antara.
di antara kematian dan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita mau berdoa di dalam Sabtu Sunyi kehidupan kita ini, maka berdoalah sesuai bacaan yang ada di dalam 1 Petrus. Tuhan, aku berhenti berharap sesuai keinginanku, tetapi aku mau terus berharap dengan memikirkan penderitaan dan salib-Mu yang menguatkan aku. Tolong aku Tuhan untuk bisa bertahan dan tetap berdiri pada ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, Sang Pengasih Penebus kami, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Saat ini kami berada di ruang kehidupan pemberian Tuhan, di mana kami menghayati hidup kami yang berada, tinggal dan menjalani hidup di antara kehidupan dan kematian. Kami sadar Tuhan, bahwa Sabtu Sunyi kehidupan kami tidak akan selesai bahkan jika pergumulan dan penderitaan kami hilang. Karena Sabtu Sunyi kehidupan kami akan berakhir hanya jika kami bersedia tinggal, menjalani dan memandang pergumulan kami dengan tetap ada sukacita dan harapan yang daripadamu. Karena disitulah kekuatan yang daripadamu Engkau nyatakan, penghiburan Tuhan berikan, dan kelepasan serta penyelamatanmu Engkau berikan sesuai dengan rencana dan cara Tuhan yang ajaib, yang tak terselami, dan itulah yang terbaik bagi kami yang harus kami jalani di dalam menjalani proses kehidupan ini, supaya kami semakin baik dan semakin baik lagi di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus gereja Tuhan di GKJ Gaya Emprit ini. Lingkupilah tempat ibadah ini sebagai ruang yang sejuk penuh kasih. Tempat di mana kami memuji, tempat di mana kami memuliakan Tuhan dengan saling berbagi suka duka dalam ketulusan dan juga kasih. Saling dapat menerima setiap pribadi yang berbeda-beda untuk bersama-sama berkarya dalam pelayanan, menghadirkan persekutuan dalam kerjasama yang diikat dalam pengabdian, kerelaan, dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan fisik gereja yang sudah purna dengan baik melalui tim yang sudah Tuhan percaya untuk melaksanakannya. Terima kasih untuk wakil-wakil Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan dudukan dalam kemajelisan. Karena pimpinan kasih-Mu Tuhan, semua bersedia bersama-sama untuk terus belajar menjadi semakin baik, penuh kerukunan, saling menolong, memahami dan membangun satu dengan yang lain untuk membawa gereja kami ke dalam kehidupan persekutuan yang semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah menempatkan Bapak Gembala Gereja kami, Bapak Pendeta Teguh Aditya Hartono Jati, yang sudah Tuhan percaya dan sudah Tuhan urapi dengan segala kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan mampukan untuk membawa jemaat Tuhan di sini ke dalam persekutuan hidup yang indah, yang berkenan bagi Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan karena kasih Tuhan yang berkarya melalui setiap komisi anak, komisi pemuda remaja di sini, sehingga anak-anak kami pun mampu bertumbuh di dalam iman. Demikian juga semua komisi yang sudah Tuhan pilih untuk turut bekerja di dalam ladang Tuhan. Tuhan berkati senantiasa satu persatu dengan rahmat dan hikmat yang daripadamu. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap karya yang baik bagi kemajuan bangsa kami, dari jajaran pemerintah, dari atas hingga yang bawah, agar memiliki sikap kasih, hati yang bijak dan tegas, tepat dalam bertindak untuk kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa khususnya untuk pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang menolong agar reda dan sirna dari kami. Dan juga kami berdoa kiranya perpecahan, peperangan yang terjadi saat ini, Tuhan yang penuh kasih hadir dan tolonglah mereka ya Tuhan. Hadirkanlah kasih dan lawatlah mereka Tuhan para korban dari perang ini. Dan Tuhan tolong lunakkanlah hati-hati yang keras agar digantikan dengan welas asih, sehingga hanya kedamaian Tuhan yang tercipta di sana nantinya. Kami semua sungguh berserah Tuhan untuk menerima, untuk menjalani setiap rencana Tuhan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan terus memampukan dan menguatkan kami untuk berpijak dan melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami dapat selalu menghadirkan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap keberadaan kami, melalui setiap karya kami, setiap ucapan kami, setiap tindak laku kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami, penghidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Dan ampunilah Tuhan setiap dosa dan salah kami, hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji nama Tuhan. Yesus Kristus cahaya hatiku. Yesus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari
hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Di malam hari ini kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami. Persembahan baik melalui perpuluhan dan juga aksi Natal, bulanan dan juga mingguan. Syukur ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa kepada yang mengelola persembahan. Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmah, dan pimpinan Roh Kudus, sehingga di dalam mengelola persembahan ini hanya untuk melebarkan kerajaan-Mu dan juga hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah melakukan persembahan. Tuhan berkati, lebih lagi Tuhan cukupkan akan kebutuhannya. Syukur ya Allah. Tuhan, kami juga akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan juga berkat Tuhan. Saudara, rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah, kuatkanlah hati kita dalam kepedihan, dalam keputusasaan. Kasih-Nya mengiringi jalan Sabtu sunyi kita. Syukur kepada Allah. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Amin.